Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat, apa kabar? Baik. Selamat pagi anak soleh, apa kabar? Baik. Selamat pagi anak hebat, selamat pagi anak pintar, selamat pagi semuanya, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Teman-teman, hari ini jumpa lagi dengan Kak Muksin. Dan hari ini acaranya spesial. Ada yang tahu? Iya, karena hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kisah tentang Isra Mi'raj. Siapa yang tahu apa itu Isra Mi'raj? Ada yang tahu? Yang di sana? Sana tahu? Siapa yang tahu apa itu Isra Mi'raj? Tahu? Iya. Teman-teman, hari ini sekolahnya libur enggak? Belajarnya libur tidak? Di kalender tanggalannya warna apa? Merah, betul? Iya, kalendernya tanggal merah sehingga kita sekolahnya, belajarnya libur. Teman-teman tahu mengapa kita libur? Karena kita memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, kali ini kita akan sama-sama mendengarkan kisah tentang Isra Mi'raj. Sebuah kisah yang hebat. Mengapa? Karena kisah ini menceritakan tentang Nabi kita. Nabi siapa? Siapakah nama nabimu yang agung? Ada yang tahu? Iya. Siapakah nama nabimu yang hebat? Muhammad. Iya. Karena kisah Isra Mi'raj ini menerangkan tentang perjalanan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit. Hebat kan adik-adik? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit bertemu dengan Allah untuk menerima perintah ibadah yang hebat, yang luar biasa. Nah, seperti apa kisahnya? Yuk kita dengarkan dengan seksama. Oke? Pada suatu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk naik buruk. Buruk itu berwarna putih, lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bagol. Buruk itu sekali melangkah, langkahnya jauh, sejauh mata memandang. Berarti sekali melangkah, maka perjalanannya sangat cepat. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah naik, maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulai melakukan Isra, yaitu perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina. Ketika sudah sampai di Baitul Maqdis di Palestina, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambatkan buruknya, kemudian masuk ke masjid, dan di sana beliau melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah selesai sholat, malaikat Jibril datang membawa sebuah bejana atau tempat. Bejana itu ternyata ada yang berisi homer dan ada yang berisi susu.
Teman-teman tahu apa itu khamr? Iya, khamr itu adalah sejenis minuman yang memabukkan. Dan itu hukumnya haram, teman-teman. Nggak boleh kita minum. Malaikat Jibril meminta Rasulullah untuk memilih dua minuman itu. Wahai Muhammad, pilihlah minuman mana yang akan engkau minum. Teman-teman tahu mana yang dipilih oleh Rasulullah? Nabi kita, Nabi Muhammad SAW memilih meminum susu. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, engkau telah benar memilih. Engkau memilih sesuai dengan fitrah. Engkau telah memilih yang benar, yaitu susu. Teman-teman suka susu kan? Iya. Susu itu juga disukai oleh Rasulullah SAW karena minuman yang menyehatkan. Setelah itu Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril kembali melanjutkan perjalanan Mi'raj, yaitu naik dari bumi, dari Masjidil Aqsa tadi, naik ke langit, teman-teman. Padahal dulu belum ada pesawat kan? Iya, itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naik sampai ke langit. Sampai di langit pertama, malaikat Jibril kemudian menyampaikan kepada penjaga langit pertama, tolong bukakan pintu langit pertama. Penjaga langit pertama berkata, siapakah engkau? Saya malaikat Jibril. Siapa yang bersamamu? Yang bersamaku adalah dia, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah dia telah diutus? Malaikat Jibril menjawab, betul, dia adalah utusan Allah dan dia telah diutus. Maka pintu langit dibuka. Dan ketika sudah dibuka, ternyata di sana ada Nabi Adam alaihissalam. Masya Allah. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW disambut oleh Nabi Adam. Kemudian didoakan kebaikan. Dan setelah itu Nabi Muhammad dan malaikat Jibril kembali melanjutkan naik sampai di langit kedua. Di langit kedua ternyata juga ditanya kembali oleh malaikat penjaga langit. Siapa engkau? Saya malaikat Jibril. Siapa yang bersamamu? Dia adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah dia telah diutus? Betul, dia telah diutus. Kemudian dibukalah pintu langit kedua. Dan di langit kedua itu ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disambut oleh Nabi Isa alaihissalam dan juga Nabi Yahya alaihissalam. Mereka menyambut Rasulullah, kemudian mendoakan kebaikan kepadanya. Masya Allah. Setelah itu Rasulullah SAW kembali melanjutkan perjalanan naik ke langit ketiga. Teman-teman, sama ternyata. Di langit ketiga itu juga ditanya, siapa engkau? Saya malaikat Jibril alaihissalam. Siapa yang bersamamu? Dia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah dia seorang utusan? Betul, dia telah diutus. Maka dibukalah pintu langit ketiga. Dan teman-teman tahu, di sana Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disambut oleh Nabi yang terkenal sangat tampan,
Siapakah dia? Iya, dia adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Kembali, Nabi Yusuf mendoakan kebaikan. Kemudian Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril melanjutkan perjalanan naik ke langit keempat. Dan di langit keempat kembali ditanya, siapakah engkau? Malaikat Jibril. Siapa yang bersamamu? Dia adalah Muhammad. Apakah dia seorang utusan? Betul, dia telah diutus. Dibukalah pintu langit keempat. Dan di sana, di langit keempat, Nabi Muhammad SAW disambut oleh Nabi Idris alaihissalam. Masya Allah. Nabi Idris menyambut, kemudian mendoakan kebaikan kembali. Setelah selesai, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan menuju ke langit yang kelima. Semakin tinggi. Dan di langit kelima ini kembali ditanya, siapa engkau? Malaikat Jibril. Siapa yang bersamamu? Dia adalah Muhammad. Apakah dia telah diutus? Betul, dia telah diutus. Dibukalah pintu langit kelima. Dan di langit yang kelima, Nabi kita Nabi Muhammad SAW disambut oleh Nabi Harun alaihissalam. Teman-teman tahu siapa itu Nabi Harun? Dia adalah saudaranya Nabi Musa alaihissalam. Disambut, didoakan, dan setelah itu kembali malaikat Jibril membawa Rasulullah naik ke langit yang keenam. Dan sampai di langit yang keenam kembali ditanya oleh penjaganya, siapakah engkau? Malaikat Jibril. Siapa yang bersamamu? Dia adalah Muhammad. Apakah dia utusan? Betul, dia adalah utusan. Setelah dibuka, Masya Allah, ternyata Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW disambut oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi yang sangat kuat, teman-teman. Kalian tahu kan Nabi Musa yang mengalahkan Fir'aun, yang punya mukjizat tongkat bisa membelah lautan? Nabi yang paling kuat itu Nabi Musa. Wah, jago. Disambut, didoakan, dan setelah selesai kembali malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad SAW naik ke langit yang ketujuh, teman-teman. Nah, inilah langit yang terakhir. Di langit yang ketujuh kembali ditanya oleh penjaganya, siapa engkau? Malaikat Jibril. Siapa yang bersamamu? Dia adalah Muhammad SAW. Apakah dia adalah utusan? Betul. Maka dibukalah pintu langit yang ke-7. Dan sampai di langit yang ke-7 itu, Masya Allah, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah. Kemudian setelah itu, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW menuju ke Sidratul Muntaha. Di sanalah Nabi kita menerima wahyu, bertemu langsung dengan Allah, pencipta, Tuhan kita. Di sanalah Rasulullah menerima wahyu, yaitu perintah tentang sholat. Dan teman-teman tahu saat itu berapa kali Rasulullah diminta untuk melaksanakan kewajiban sholat? Iya. Allah memberikan perintah sholat sebanyak 50 kali dalam sehari semalam. Banyak apa sedikit ya? Banyak. Kemudian Rasulullah SAW setelah menerima perintah itu langsung dari Allah. Inilah kehebatan sholat, teman-teman. Kalau perintah ibadah yang lain biasanya disampaikan Allah melalui
perantara malaikat Jibril yang tugasnya menyampaikan wahyu. Tapi sholat Allah menyampaikan langsung. Ini menandakan betapa penting dan berharganya ibadah sholat itu. Makanya jangan sampai kita meninggalkannya. Nabi Muhammad turun bertemu dengan Nabi Musa. Sama Nabi Musa ditanya, "Ya Muhammad, kewajiban apa yang diperintahkan Allah kepada umatmu?" Nabi Muhammad menjawab, "Sholat." Berapa kali? 50 kali. 50 kali. Umatmu tidak akan mampu ya Muhammad. Umatku saja Bani Israel tidak mampu. Naik kembali menghadap Allah. Mintalah keringanan. Jangan 50 kali, gak kuat. Begitu teman-teman. Akhirnya betul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik kembali dan meminta keringanan. Teman-teman, kira-kira dapat nggak? Dapat. Allah mengurangi 5 kali. Sehingga yang tadinya 50 menjadi 45. Turun. Kembali bertemu dengan Nabi Musa. Ditanya lagi, "Muhammad, jadi berapa?" 45. Masih terlalu berat. Umatmu tidak akan mampu. Minta lagi keringanan. Naik kembali kepada Allah. Minta lagi keringanan. Akhirnya Nabi Muhammad naik lagi, minta keringanan, dan diberikan keringanan 5 lagi, sehingga menjadi 40 kali dalam sehari semalam. Turun lagi, bertemu lagi dengan Nabi Musa, ditanya lagi, terus begitu bolak-balik, naik turun, berapa? Dikurangi 5 jadi berapa? 20, masih kurang, naik lagi sampai tinggal 5, teman-teman. Dari 50 kali sehari semalam dikurangi 5 sampai sisanya tinggal 5 kali sehari semalam. Dan itulah sholat yang sekarang kita lakukan, teman-teman. Sholat yang 5 waktu dalam sehari semalam, yaitu sholat subuh, terus zuhur, terus asar, terus maghrib, terus isya. Tetapi setiap sholat ini nilai kebaikannya adalah 10. Sehingga ketika kita melaksanakan 5 kali sholat itu, kebaikannya sama dengan 50. Masya Allah. Teman-teman, itulah peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebuah peristiwa yang luar biasa, penuh sejarah. Betapa Rasulullah SAW diperjalankan langsung oleh Allah dari bumi, naik sampai ke langit 7, sampai ke Sidratul Muntaha, bertemu langsung dengan Allah untuk menerima ibadah sholat. Makanya as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama, nggak boleh kita tinggalkan, nggak boleh kita lalaikan. Nah, setelah pulang dari Isra Mi'raj, pagi-pagi disampaikan kepada orang-orang Mekah. Ramai teman-teman. Kenapa? Nggak pada percaya. Masa Muhammad itu melakukan perjalanan naik ke langit? Nggak mungkin. Apalagi hanya semalam dari Mekah menuju ke Palestina. Nggak mungkin. Nggak pada percaya. Akhirnya orang-orang musyrikin itu melaporkan kepada Abu Bakar dengan harapan Abu Bakar juga menjadi tidak percaya, sehingga menjadi tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulullah. Ketika disampaikan, "Wahai Abu Bakar, kamu tahu nggak? Kau percaya tidak?" Tentang apa? Katanya Rasulullah Muhammad itu telah melaksanakan Isra Mi'raj, melakukan perjalanan dari Mekah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, dan naik ke langit dalam semalam. Percaya enggak? Enggak mungkin. Teman-teman tahu apa kata Abu Bakar? Abu Bakar,
Kalau itu yang mengatakan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka saya sangat percaya, pasti benar. Orang-orang musyrik kaget. Makanya Abu Bakar kemudian diberi gelar As-Siddiq, orang yang membenarkan. Nah teman-teman, sikap kita juga demikian. Kita harus yakin bahwa Nabi Muhammad telah melaksanakan peristiwa Isra Mi'raj itu, dan itu adalah kekuasaan Allah. Dan yang lebih penting lagi adalah setelah kita percaya, meyakini, dan kita melaksanakan ibadah sholat, teman-teman. Oke, ayo rajin sholat, jangan pernah tinggalkan agar hidup kita selamat. Demikian teman-teman yang bisa Ustadz Muksin ceritakan, semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.